Buset cuy, ini mah kata gue cukup gawat sih ya kan. Jadi bayangin gitu cuy, bagaimana kalau semua lu itu tiba-tiba aja membongkar kedok kalau semua temen sekolah lu, maksud gue temen kuliah lu adalah sosok ayam kampus cuy. Ya kalian tahu ya kan maksud gue ayam kampus itu apa anjir. Waduh. Ya tapi kata gue sih ini cewek itu masih belum jadi ayam kampus ya kan. Tapi ya hampir lah ya kan. Karena pekerjaan si cewek ini adalah tukang pijit plus-plus gitu cuy. Jadi ya abang yang bakalan gue bahas kali ini itu berjudul Tadaima Taikuchi Nitsuki cuy. Oh ini tuh masih satu chapter ya kan. Jadi jangan tanya ke gue, bang lanjut part kedua ya kan. Gila kata gue kalian sih. Gimana ya kan gue tuh harus cari chapter lanjutannya itu cuy. Ya tapi mumpung ada satu chapter doang ya kan. Jadi ya langsung aja kita bahas gitu cuy. Nah, jadi cerita manga ini kan itu dibuka sama cerita si MC yang bilang kepada kita kalau semua apartemen yang dia tinggali itu sebenarnya enggak ada daya tarik sama sekali gitu cuy, kecuali ruangan yang ada di sebelah apartnya dia. Oke, di sini kilas balik cerita cuy. Kita diliatin sama si MC yaitu si Kawasaki yang lagi masakin para gadis cantik yang ada di apartemennya dia. Ya di sini entahlah ya kan, tapi kayaknya kan si Kawasaki itu kayak udah biasa banget gitu cuy ngasih makan kepada para gadis ini. Sampai kedua gadis yang lain ya kan itu tiba-tiba pulang itu cuy karena ada customer yang lagi menanti mereka berdua. Ya karena hanya tersisa si gadis ini aja dan si Kawasaki juga udah sebenarnya pengen ngusir dia ya kan. Tapi di sini si Kawasaki tuh malah bilang gitu cuy kalau soalnya apartemennya dia itu bukan sebagai ruang tunggu cuy. Tapi ya di sini ya kan pas sudah bilang kayak gini tiba-tiba ya kan cewek ini itu malah pengen ngajak si Kawasaki buat main bareng sama dia gitu cuy. Oke, di sini akan demi menjelaskan akan hal ini, kita ke flashback dulu gitu cuy. Di masa pada saat si Kawasaki itu bisa jadi seperti ini. Nah, di saat awal masuk kuliahnya itu cuy, si Kawasaki itu bilang kalau selama masa kuliah sebenarnya adalah musim panas yang amat panjang. Sebelumnya mereka itu fokus ke kehidupan setelahnya gitu cuy. Ya intinya ya kan kata si Kawasaki di saat kuliahnya ini biasanya orang-orang itu akan memutuskan gitu cuy bagaimana mereka akan hidup dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan pada saat mereka itu kuliah cuy. Tapi ya pas nyeritain begini si Kawasaki kayak iri banget gitu cuy karena di awal masuk kampus aja dia itu udah kagak punya temen, apalagi ya teman-temannya itu ternyata udah punya circle pertemanannya gitu cuy sejak mereka itu baru mau masuk ke kampusnya dia cuy. Ya pas merasa ditinggal ya kan tiba-tiba si Kawasaki itu melihat gitu cuy ada sosok wanita cantik yang melewati dirinya dan si gadis cantik ini itu bernama Mei Takeuchi cuy. Ya karena kecantikan si Mei ya kan banyak cowok yang pengen banget main sama dirinya itu cuy. Dan si Kawasaki itu bilang gitu cuy kalau ya sebenarnya si Mei adalah gadis tercantik di jurusannya dia gitu cuy yang sekaligus mendapat gelar siswa dengan prestasi terbaik juga. Ya karena melihat perbandingan kehidupannya dia dan si Mei, si Kawasaki itu kayak merasa iri gitu cuy karena si Mei itu bisa melakukan apapun. Cuman ya di sini ya kan si Kawasaki itu bilang gitu cuy di antara semua orang-orang yang dekat dan mengenal si Mei cuman dirinya saja itu cuy yang mengetahui mengenai rahasianya dirinya cuy. Dan di saat si Mei itu kayak mampir ke rumahnya sambil kayak makan roti buatannya si Kawasaki ya kan yang malah kayak gampang banget ngebagiin bekas makan rotinya kepadanya. Di sini itu cuy sambil pada akhirnya si Mei itu kayak pergi ya kan buat menuju ke tempat customernya. Sebenarnya itu cuy kata si Kawasaki rahasia besar mengenai si Mei adalah karena ya kan pekerjaan dari si Mei itu ternyata adalah sebagai sosok pemijat plus-plus buat para cowok itu cuy yang harga layanannya dia itu sangat mahal banget. Apalagi si Kawasaki itu bilang kalau semuanya dia itu juga melayani layanan yang ekstra banget gitu cuy. Uset dah ini ekstra apa anjir. Ya di sini itu cuy sebenarnya kan awalnya si Kawasaki sendiri itu kagak tahu itu cuy apa pekerjaan dari si Mei. Sampai ya dia tiba-tiba itu cuy pada saat dia tuh kayak lagi galau ya tentang masa mudanya dia yang ambas banget di perkuliahannya, tiba-tiba ya kan dia tuh mendengar ada sebuah teriakan gitu cuy dari apartemen sebelahnya dia. Ya karena merasa kepo ya kan si Kawasaki itu berniat untuk mengecek apartemen sebelahnya dia gitu cuy karena pas habis teriak tiba-tiba ruangannya dia tuh jadi sunyi. Ya di sini awalnya dia tuh kayak mengecek gitu cuy lewat pintu depan tapi ya kagak ada respon gitu cuy. Jadinya dia itu langsung aja kan lewat balkon berandanya dia dan lompat ke apartemen sebelahnya. Dan terkejutnya si Kawasaki ternyata orang yang tinggal di apartemen itu adalah sosoknya si Mei itu cuy. Ya karena kayak kaget ya kan melihat sosoknya si Mei, kaki si Kawasaki itu kayak tergelincir gitu cuy sampai dia itu terjatuh dan mengenai opanya si Mei anjir. Cuman ya Mas Sime itu kayak langsung didorong menjauh gitu cuy. Tapi ada itu kayak takut anjir ya. Masa ada orang yang tiba-tiba jatuh terus mengenai opaya dia anjir.
Ya di sini si Mei itu nanyain ya kan, ngapain si Kawasaki itu di sini gitu cuy. Dan dia tuh bilang kalau dia tuh tinggal di ruang sebelahnya dia, dan dia tuh mendengar sebuah teriakan dari ruangannya si Mei. Cuman ya apa, si Kawasaki itu kayak mengintip ruangannya si Mei, sama si Mei kayak ditutupin gitu cuy, kayak ada rahasia pribadi. Terus ya dia tuh kayak kagak boleh ngebolehin si Kawasaki untuk melihatnya gitu cuy. Ya di sini si Mei itu bilang gitu cuy, kalau ya dia tuh udah tahu mengenai alasan kenapa si Kawasaki itu bisa ada di sini. Terus ya dia tuh bilang ya kan kalau sama dirinya tuh nggak terjadi apa-apa. Jadi ya dia tuh langsung aja gitu cuy nyuruh si Kawasaki untuk segera pulang ke apartemennya. Cuman kan di sini si Kawasaki tuh lompat dari balkon ya kan. Ya dia tuh di sini kagak mau gitu cuy mengulangi hal yang sama, karena dia tuh kayak takut gitu cuy terjadi apa-apa sama dirinya juga anjir. Ya karena mendengar hal ini ya kan, si Mei itu langsung marah gitu cuy kepada si Kawasaki. Cuman ya tiba-tiba ya kan di pakaiannya si Mei muncul gitu cuy sebuah kecoa anjir, yang sampai itu ngebuat si Mei jadi kayak teriak histeris dan malah berakhir pingsan cuy. Ya karena udah pingsan, si Kawasaki itu langsung menggendong si Mei gitu cuy dan bawanya ke apartemennya dia. Sehari dirinya itu kayak memperhatikan gitu cuy kalau sama ruangannya si Mei itu aneh banget gitu cuy, karena kamarnya dia isinya itu cuman banyak cermin sama matras gitu cuy. Ya pas udah dibawa ya kan ke kamarnya si Kawasaki dan juga disuguhi sama teh ya kan, si Mei itu nanyain gitu cuy apa yang dipengenin sama si Kawasaki. Dan karena ini si Kawasaki jadi bingung gitu cuy, lah ngapain si Mei itu malah jadi nawarin dirinya anjir. Dan karena ini ya kan, si Mei itu kayak langsung ngasih tahu gitu cuy kalau sama kerjaan dia sebenarnya adalah tukang pijit plus cuy. Dan dia itu kayak pengen ya kan rahasia dia itu kagak diketahuin sama teman-teman sekampusnya, apalagi ya dia itu juga tinggal di kota sebelah anjir. Jadi kalau sama udah kepergok mampus lah dia gitu ya kan. Ya di sini si Kawasaki tuh kayak pure kagak tahu itu cuy sama pekerjaan pijit plus milik si Mei gitu cuy. Yang di sini si Mei itu bilang ya kan kalau sama dirinya tuh kagak tahu, ya coba aja cek di smartphone-nya dia ya kan, itu pekerjaan macam apa cuy. Dan pas dicari tahu intinya ya kan pekerjaannya si Mei itu kayak ngasih fan service gitu cuy sambil ngasih pijitan plus di ruang apartemennya dia. Ya karena udah ketahuan ya kan, si Mei itu bilang ya kan apa yang dipengenin sama si Kawasaki gitu cuy, apakah duit atau tubuhnya dia. Ya ini sih dia tuh bakalan ngasih anjir. Ini sih kalau gue bakalan pilih dua-duanya anjir. Ini sih pasti nanti gue siksa anjir ke sebuah ruangan gitu kan. Nanti gue bawa ke sebuah ruangan terus gue siksa sih. Gila ini sih namanya, sumpah. Ya di sini ya kan, ya untung aja itu cuy si Kawasaki itu sifatnya beda sama gue ya kan. Terus kan ya di sini si Kawasaki tuh bilang kalau sama ya dia itu kagak minta apapun gitu cuy, dan dia tuh akan menjaga rahasianya si Mei. Ya karena ucapan ini si Mei tuh balik kaget anjir, karena kagak mungkin ya kan ada cowok yang nggak mau itu cuy dikasih beginian sama dirinya. Tapi si Kawasaki tuh bilang kalau sama ya emang dia tuh cowok macam apa yang mau sama hal begituan gitu cuy, karena dia itu sebenarnya agak mau juga ngelakuin begituan kepada si Mei gitu cuy. Ya pas ditanya ya kan kenapa si Kawasaki itu kayak kagak mau, di sini si Kawasaki tuh bilang kalau sama si Mei itu sebenarnya udah pernah menolong dirinya gitu cuy. Jadinya dia itu pengen kayak balas budi gitu cuy kepada si Mei. Ya karena mendengar hal ini si Mei itu ya pada akhirnya cuman bisa diam aja gitu cuy. Tapi ada itu kayak tetap gak puas anjir, hingga pada akhirnya dia itu malah nyuruh si Kawasaki buat ngelepas kaosnya itu cuy. Yang niatan si Mei dia tuh kayak pengen ngasih tahu kayak seperti apa sih rasanya pijit plus itu kepada si Kawasaki itu cuy. Ya di sini ya kan karena kayak udah kekeh banget, si Mei itu kayak langsung ngedekap si Kawasaki gitu cuy sambil bilang kalau ya di sini titik lemahnya dia itu cuy, sambil ya meraba-raba tubuhnya si Kawasaki cuy. Ini sih dadanya udah kena anjir sumpah. Gua kalau bisa gue tampilin di sini ya kan. Ya di sini ya kan pada saat si Mei itu memijit dia, di sini si Mei itu bilang kalau semua ototnya dia itu udah mulai meregang gitu cuy. Sampai si Mei itu kayak langsung ngelempar si Kawasaki ke kasur ya dia cuy. Dan dia itu bilang gitu cuy kalau semua dirinya itu udah biasa ngelakuin beginian. Bahkan ya jarak di antara dia dan customernya itu hanya sebatas tisu tipis saja di bagian anunya gitu cuy. Karena customernya itu kayak disuruh ngelepas pakaiannya gitu cuy. Ya di sini sambil ngegoda si Kawasaki ya kan, si Mei itu bisikin dia gitu cuy dan bilang kalau semua bukankah ini itu udah seperti kayak hal-hal yang dilakuin sama pasangan yang saling mencintai itu cuy. Yang lebih gilanya si Mei itu kayak sampai ngegodanya sampai ngebikin si Kawasaki anunya itu kayak dibuat tegang gitu cuy. Tapi ya pas mau digodain lebih dalam lagi,
fan service si Mei itu ternyata udah sampai di sini aja gitu cuy. Ya intinya sih di sini si Mei itu kayak pengen ngasih tahu ya kan kepada kita kayak gini loh pekerjaannya dia gitu cuy. Dan karena hanya si Kawasaki aja yang tahu ya kan, jadinya dia tuh kayak pengen gitu cuy ngasih sebuah fan service khusus kepada si Kawasaki aja anjir. Bahkan kalau sama dia tuh minta ya kan, dia tuh bakal langsung dikasih gratis anjir, sumpah. Intinya ya di sini akan kepengenannya si Mei, si Kawasaki tuh kayak tetap menjaga rahasianya dia gitu cuy. Cuman ya si Kawasaki tuh bilang, lah kalau gitu ya mending dia tuh jadi pelanggan regulernya aja gitu cuy. Ya dia tuh bakalan bayar buat dipijitin sama si Mei anjir. Cuman ya di sini si Mei itu malah nolak anjir dan bilang karena ya itu menurutnya adalah ide yang aneh banget gitu cuy. Ya kata gue si Mei yang aneh anjir. Dan ya pada akhirnya itu cuy, gara-gara perkenalan tadi ya kan dari sebuah rahasia ini, si Mei itu pada akhirnya selalu mampir ke rumahnya si Kawasaki gitu cuy. Meskipun ya dia kayak nyelonong aja anjir, bahkan mengganggu si Kawasaki saat dia itu lagi masak karaoke gitu cuy. Ya di sini semua si Mei itu kayak bener-bener merasa ya kan kalau semua ini itu adalah rumahnya. Di sini dirinya itu malah minta ya kan kepada si Kawasaki kalau semua ya bolehkah dia menginap di rumahnya gitu cuy, karena besok dia itu akan bekerja. Yang pada akhirnya di sini malah ngebikin si Mei jadi menginap beneran di rumahnya si Kawasaki anjir. Bahkan si Kawasaki kayak ngerasa biasa aja cowok, sumpah. Yang di sini ya malah si Kawasaki tuh bilang ya kan kalau semua ya sebenarnya ini tuh bukan masa kuliah yang diimajinasikan sama dia gitu cuy. Tapi ya kata dia hal ini tuh kagak buruk-buruk juga anjir. Ya ini sih masih bagus lah ya kan. Dan ya sebelum cerita itu kita tutup ya kan sampai di sini aja karena chapter 1 udah selesai. Di sini gitu cuy, kita dikasih tahu ya kan alasan kenapa si Kawasaki itu kayak pengen balas budi gitu cuy. Karena waktu itu tuh kayak lagi masuk ke kelompok yang isinya cewek doang, si Kawasaki itu malah sempet dibully gitu cuy sama temen sekampusnya. Cuman ya untung aja kan di momen itu si Mei itu malah menolong dirinya gitu cuy. Bahkan ya di momen pada saat dirinya tuh kayak terbully, si Mei sama si Kawasaki sebenarnya itu udah saling bertukar kontak pribadi gitu cuy. Ya mungkin sekian dulu akan buat konten kali ini. Dan gadis ini ya kan yang tiba-tiba aja datang ke tempatnya si Kawasaki ini tuh sebenarnya adalah temannya si Mei ya guys ya. Dan kemungkinan besar sih dia juga bekerja sebagai tukang pijit juga gitu cuy. Dan ya mungkin kayak gini aja dulu konten kali dari gua. So mungkin see you next time, sampai jumpa lagi cuy.